ولا يصح النشر في المجموعة إلا بما لأجل. Adab berpakaian dan berhias. 1. Disunnahkan memakai pakaian bagus atau pantas yang dimiliki dan bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat di saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek, "Apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tampakkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Kedua, pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak tipis hingga memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Ketiga, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitu pula sebaliknya. Ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, tidak mengenakan pakaian ketenaran atau asyuhrah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, niscaya Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan di hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai hasan oleh Albani. Kelima, pakaian tidak boleh ada gambar makhluk bernyawa atau gambar salib. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sesuatu pun di rumah beliau yang ada gambar salibnya, melainkan beliau menghapusnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah pernah membeli sebuah bantal untuk duduk yang terdapat gambar-gambar padanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pintu dan tidak mau masuk rumah. Kata Aisyah, "Maka aku berkata, aku bertaubat kepada Allah dari dosa yang aku lakukan. Kenapa Anda tidak mau masuk?" Nabi menimpali, "Bantal apa ini?" Aku menjawab, "Untuk duduk di atasnya dan berbantal dengannya." Sabda beliau, "Orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan ini. Dan sesungguhnya malaikat tidak masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar." Hadis riwayat Al-Bukhari. 6. Laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membawa kain sutra di tangan kanannya dan emas di tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua jenis benda ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Albani. Ketujuh, pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Apa yang berada di bawah kedua mata kaki dari kain adalah di neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan perempuan, maka pakaiannya wajib menutup seluruh badannya, termasuk kedua kakinya. Adalah haram hukumnya orang yang menyeret pakaiannya karena sombong dan bangga diri. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan memperhatikan di hari kiamat kelak kepada orang yang menyeret kainnya
karena sombong. Muttafaqun alaih. 8. Disunnahkan mendahulukan bagian yang kanan ketika mengenakan pakaian atau lainnya. Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadisnya berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suka bertayamum memulai dengan yang kanan di dalam segala perihalnya ketika memakai sandal, menyisir rambut dan bersuci. Muttafaqun alaih. 9. Disunahkan kepada orang yang mengenakan pakaian baru, ia membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah menutupi aku dengan pakaian ini dan mengaruniakannya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai hasan oleh Albani. 10. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih berdasarkan hadis yang mengatakan, pakailah yang berwarna putih dari pakaianmu, karena yang putih itu adalah yang terbaik dari pakaian kamu. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Albani. 11. Disunnahkan menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali bila keduanya dalam keadaan berikhram untuk haji ataupun umrah, atau jika perempuan itu sedang berkabung atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing atau bukan mahramnya, karena larangan tentang hal ini adalah sahih. 12. Haram bagi kaum muslimin membuat tato di badannya, menipiskan bulu alis, memotong gigi supaya cantik, dan menyambung rambut yang bersanggul. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat mengutuk wanita pembuat tato di badannya dan wanita yang meminta dibuatkan tato, wanita yang menipiskan bulu alisnya dan yang meminta ditipiskan bulu alisnya, dan wanita yang meruncingkan giginya supaya kelihatan cantik. Mereka mengubah ciptaan Allah. Dan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Muttafaqun alaih.